Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, saya perwakilan dari kelompok 4 akan melakukan percobaan in house, yaitu tanaman hidrelia. Sebelum memasuki video praktiknya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizal Nasir Hamzah, nomor urut 33. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jenoran Sari, nomor urut 23. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramadan, nomor urut 17. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, nomor urut 8. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Qadri, nomor urut 21. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memasukkan tanaman hidrelia ke air biasa. Di antaranya ada yang tempat gelap, di bawah matahari, dan tempat teduh. Langsung saja kita taruh tanamannya. Yang di bawah matahari kita akan taruh di bawah sinar matahari. Yang tempat teduh kita akan taruh di bawah tempat teduh. Dan yang tempat gelap kita akan taruh di tempat gelap atau di ruangan yang gelap. Pada kesempatan kali ini, saya Andi Muhammad Fajar dan Alif Qadri akan melakukan eksperimen menaruh tanaman hidrelia ke 3 botol air yang berisi air dingin. Yang pertama itu diantaranya ada air dingin yang ditaruh di tempat gelap, ada air dingin yang ditaruh di tempat teduh, dan ada air dingin yang ditaruh di sinar matahari. Selanjutnya kami akan memasukkan tanaman hidrelia ke dalam botol tersebut. Ini botol yang di tempat gelap. Lalu ini hidrelia yang ditempatkan pada botol di tempat teduh. Dan yang terakhir yaitu botol yang ditempatkan di bawah sinar matahari. Pada kesempatan kali ini, saya Ilham Ramadan dan saudara Taufik Hidayat akan melakukan percobaan tanaman hidrelia pada campuran air panas. Yang pertama yang ada ditaruh di tempat gelap, yang kedua ditaruh di tempat teduh, dan yang ketiga ditaruh di tempat yang di atas panas matahari. Selanjutnya kita akan masukkan tanaman. And all those midnight secrets told, we'll take them to the grave. So we'll
Kembali lagi dengan saya Rizal Dinasyah Ramzah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 pada Bioriset 2.3. Pertanyaan nomor 1. Berapa banyak gelembung gas yang terkumpul pada dasar tabung gas reaksi? Jadi, pada tanaman tadi yang dapat kita nonton, tanaman hidrilia yang dimasukkan pada air panas dan langsung terkena sinar matahari memiliki gelembung yang sangat banyak. Terus yang kedua, tanaman hidrilia yang dimasukkan dengan air dingin dan terkena langsung sinar matahari memiliki gelembung sedikit. Dan air biasa yang terkena langsung sinar matahari memiliki gelembung banyak. Yang kedua, pada tanaman hidrilia yang ditaruh di tempat teduh, pada tanaman hidrilia yang ditaruhkan di dalam air panas memiliki gelembung yang sedang, pada air dingin memiliki gelembung sedikit, dan pada air biasa memiliki gelembung sedang. Dan yang terakhir, tanaman hidrilia yang ditaruh pada tempat gelap. Di antaranya ada yang tanaman hidrilia yang dimasukkan dalam air panas memiliki gelembung sedikit. Yang kedua, ditaruh dalam air dingin memiliki tidak ada ataupun memiliki tidak ada gelembung. Dan yang terakhir, tidak ada gelembung pada air biasa di tempat gelap. Sekian, terima kasih. Kembali lagi dengan saya Andi Muhammad Medon Fajar. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan Bioriset 2.3. Nomor 2. Gas apa yang dihasilkan oleh tumbuhan hijau dalam keadaan cukup cahaya? Jawabannya yaitu gas yang dihasilkan adalah O2 dari reaksi H2O atau reaksi terang. Pada tumbuhan, reaksi ini terjadi pada grana atau tumpukan tilakoid yang dapat melakukan reaksi fotosforelasi siklik dan fotosforelasi non-siklis yang dapat menghasilkan ATP dan NHDPH2. Karena adanya intensitas cahaya, maka cahaya akan memecah sel-sel dalam daun dari CO2 terpecah menghasilkan oksigen O2. Reaksi ini disebut dengan reaksi fotolisis. Sekian dari saya. Taufik Hidayat, saya ingin membacakan Bioriset 2.3. Nomor 3. Pada pukul berapa cahaya matahari yang paling efektif untuk fotosintesis? Paling efektif untuk fotosintesis pada pukul 13 sampai 16 cahaya matahari berwarna biru, dan pukul 17 sampai 18 cahaya matahari berwarna merah. Pada waktu tersebut panjang gelombang matahari berapa pada titik normal untuk melakukan proses fotosintesis. Dalam pertumbuhan tanaman membentuk berbagai panjang gelombang cahaya yang berbeda tergantung jenis tanaman dan fase pertumbuhan. Cahaya biru juga dibutuhkan oleh semua jenis tanaman hijau dan algea. Gangguan tanaman itu pertumbuhan vegetatif. Sedangkan cahaya warna merah dibutuhkan oleh tanaman yang mempunyai dan berwarna merah untuk melakukan fotosintesis dan untuk berkembang generatif tanaman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 pada Bioriset 2.3. Bagaimana kondisi ideal untuk fotosintesis? Rangkaian tersebut ditutup oleh kertas berwarna misalnya hijau, merah, biru, kuning. Bagaimana pengaruhnya terhadap frekuensi gelombang udara yang keluar dari tanaman hidrilla? Masing-masing kertas untuk meneruskan cahaya matahari ke tanaman hidrilla sangat berpengaruh terhadap frekuensi gelombang udara yang dikeluarkan. Dalam melakukan fotosintesis yang ideal perlu juga cahaya ideal yang masuk dan panjang gelombang dari masing-masing warna cahaya. Warna cahaya yang ideal ada pada warna biru dan merah. Kenapa? Pada warna cahaya tersebut panjang gelombang sangat normal dan ideal untuk tanaman hijau yang tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Jadi semakin banyaknya gelombang yang dihasilkan tanaman hidrilla itu tergantung pada jenis atau warna cahaya dan panjang gelombang yang diserap oleh pigmen tanaman. Ya. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Alif Qodri nomor urut 21 akan membacakan pertanyaan nomor 5 dan pertanyaan nomor 6. Pertanyaan nomor 5. Jika air yang digunakan diganti dengan air keruh, apa yang akan terjadi? Apakah ada pengaruhnya terhadap frekuensi gelombang udara? Jawabannya adalah proses fotosintesis berlangsung dengan biasa. Kualitas air pada proses fotosintesis tidak berpengaruh terhadap frekuensi gelombang udara yang dihasilkan, tetapi kadar airlah yang mempengaruhi pada proses ini. Jawaban nomor 6. Buatlah kesimpulan hasil percobaan Anda. Beberapa faktor yang mempengaruhi tumbuhan melakukan fotosintesis dan kadar oksigen yang dikeluarkan selama proses fotosintesis. Yang pertama, kadar CO2 di udara.
Fotosintesis bisa berjalan meningkat seiring dengan naiknya kadar CO2 udara. Namun CO2 yang terlalu tinggi dapat meracuni atau menyebabkan stomata tertutup dan fotosintesis terganggu. Yang kedua, suhu. Peningkatan suhu pada titik tertentu bisa saja meningkatkan laju fotosintesis. Tapi jika suhunya terlalu tinggi, maka proses metabolisme sel tumbuhan bisa terhambat. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Januar. Saya Muhammad Junaran Sari. Di sini saya akan melanjutkan kesimpulan dari Alif Qodri. Ketiga, cahaya. Energi cahaya yang mampu diserap tumbuhan ketika fotosintesis bergantung pada intensitas dan panjang gelombang cahaya. Intensitas cahaya semakin rendah intensitas cahayanya, maka semakin lambat proses fotosintesisnya. Karena energi yang diserap tidak cukup, panjang gelombang cahaya, spektrum warna memiliki panjang gelombang berbeda-beda. Tapi klorofil akan lebih banyak menyerap warna merah dan biru karena panjang gelombang cahayanya sangat efektif. Keempat, lama penyinaran. Apabila tumbuhan selalu mendapat penyinaran, maka proses fotosintesis akan berlangsung terus-menerus. Proses fotosintesis membutuhkan komponen pendukung seperti air. Air sangat diperlukan tumbuhan saat fotosintesis karena berguna dalam pembentukan karbohidrat. Apabila kekurangan air, proses fotosintesis menjadi terganggu. Yang kedua, kadar O2. Semakin tinggi kadar oksigennya, laju fotosintesis secara signifikan akan menjadi rendah. Hal ini merupakan efek interaksi antara konsentrasi CO2 dan O2 terhadap fotosintesis. Dan yang terakhir, kandungan hara dalam tumbuhan. Unsur Mg atau magnesium dan N atau nitrogen sangat dibutuhkan klorofil. Apabila kedua kandungan tersebut kurang, dampaknya bisa menurunkan laju fotosintesis. Sekian. Ya, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.